memanggil sejumlah nama untuk diminta klarifikasi berkaitan dengan laporan Joko Widodo atas dugaan pencemaran nama baik menyangkut ijazahnya. Kita akan bahas lebih dalam terkait hal ini bersama penuding ijazah palsu Jokowi, Roy Suryo di studio. Hai Bang Roy, selamat malam. Selamat malam Mbak Friska. Lalu ada pula Ketua Umum Solidaritas Merah Putih Sylvester Matutina. Bang Sylvester, sehat ya? Sehat, Friska, Mas Roy, selamat malam, Kompas TV. Selamat malam, terima kasih sudah menyempatkan hadir. Saya ke Bang Roy dulu. Ya. Biasanya kan suka komunikasi sama Bang Rismon. Sudah ada informasi, udah keluar belum dan apa? Alhamdulillah, ini Kompas yang dapat update pertama kali. Oh, pertama kali di Sapa Indonesia Malam Kompas TV ya informasinya gitu. Ya. Eksklusif gitu. Oh, eksklusif. kalau kata mantan itu. Ayo lanjut. Ya, bahwa tadi alhamdulillah 5:30 ya, sekitar 5:30 Bang Rismon Sianipar sudah keluar dari pemeriksaan. Jadi masuknya tadi sekitar jam 10.30 ya. Itu udah masuk. Kemudian pertanyaannya mau tanya nggak berapa pertanyaan? Iya, nanti udah ditanyain berapa pertanyaan, pertanyaannya apa aja? Oke, pertanyaannya tadinya 70 pertanyaan. 70 pertanyaan? 70, tapi ternyata meningkat lagi jadi 97. Oh, soal apa itu? Luar biasa aja. Biasa, pertama kan soal data-data. Kemudian pengalaman pribadi Dr. Rismon kan, Dr. Rismon juga sering menjadi ahli kan gitu. Jadi tanya tentang kualifikasi ahlinya. Kemudian sempat ditanya yang soal tanggal 26 Maret itu. Nah, kalau pertanyaan tanggal 26 Maret sama saya, artinya sama seperti saya jawabannya, sama seperti dia tidak terkait sama sekali karena 26 Maret itu lokus maupun tempusnya itu Dr. Rismon tidak berada di sana. Tapi kemudian tadi yang dijawab oleh Dr. Rismon adalah yang memang terkait dengan beliau, yaitu misalnya adalah ketika menjadi narasumber di podcast, salah satu podcast lah, gitu. Saya nggak perlu sebutkan, saya tahu. Ya, harusnya itu pun nggak perlu dijawab juga nggak apa-apa, karena nggak terkait dengan 20. Tapi tadi saking baiknya Dr. Rismon, dijawab. Ya, itu dijawab. Apa yang dijawab? Ya, termasuk isinya apa yang dia terangkan dalam podcast itu, juga termasuk karena dia sendiri sering membuat materi di dalam Balige Academy, ya itu kalau di YouTube, ya itu dia jawab. Oke, nah tapi statusnya apa saat diminta klarifikasi? Kan Bang Roy juga waktu itu, Mas Roy juga diminta klarifikasi. Iya, statusnya nggak ada. Saksi jadinya? Tertulis, tapi sebenarnya aneh juga. Sebenarnya belum ada saksi kalau dalam surat undangan klarifikasi ya gitu. Karena kan undangan klarifikasi. Jadi statusnya terundang kami itu. Iya, karena belum ada, terlapornya juga belum ada. Suratnya juga sama persis dengan surat yang saya terima pada tanggal 15 Mei yang lalu. Jadi nama pelapornya ada, Joko Widodo. Tanggal dan peristiwa kejadiannya ada, lokasinya ada. Jadi 26 Maret 2025. Dan lucunya ini Mbak, saya Dr. Tifa dan Dr. Rismon itu tidak ada di peristiwa itu gitu loh. Kami itu nggak ada di situ dan kami itu masing-masing berada di tempat-tempat yang berbeda. Kok anehnya ditanyakan di situ, terus kemudian peristiwa ada apa gitu. Spesifiknya untuk yang saya sendiri nggak tahu 26 Maret itu apa gitu kan. Karena 26 Maret kan tanya ada di mana Pak 26. Saya 26 Maret yang lalu tuh buka bersama di daerah Kemang gitu bersama komunitas otomotif. Nggak cocok kan gitu dengan peristiwanya ini. Jadi ya udah nggak bisa tanyain lagi saya karena nggak ada hubungannya. Nah, Dr. Rismon tadi ketika sampai ke situ ya nggak bisa tanyain, tapi ketika ada pertanyaan-pertanyaan yang menyangkut misalnya postingan beliau ya, itu pun sebenarnya nggak perlu karena nggak ada hubungan dengan itu. Tapi dijawab oleh ya Dr. Rismon terlalu baik sama kayak Pak Rizal Fadilah. Ya itu Pak Rizal Fadilah dulu terlalu baik sampai jam 11 malam malah jawab. Nah, kalau Bung Sylvester melihatnya apakah pertanyaan dari penyelidik ini yang dipertanyakan oleh Mas Roy bahwa harusnya nggak usah dijawab semua karena mereka tidak ada di tempus dan lokus yang dimaksudkan, tidak ada pada waktu dan tempat pada saat itu. Nah, apakah menurut Bung Sylvester bahwa ini sebenarnya masih biasa saja proses penyelidikan ini? Ya, ini memang proses penyelidikan ini baru awal-awal ya. Jadi belum bisa mendapatkan sesuatu yang nantinya naik ke gelar perkara atau penyidikan. Bahkan tersangkanya belum. Jadi mengenai tanggal 26 kemungkinan Mas Roy itu ada peristiwa, mungkin bisa saja Pak Jokowi nontonnya tanggal 26. Syutingnya sebelum tanggal 26. Itu nanti penyidik yang bisa menentukannya. Entar. Mas Roy, jadi biar saya selesaikan dulu, ataukah intinya hanya saya mau menekankan kembali bahwa kan kemarin udah disebut-sebut ada kriminalisasi, ya kan? Kalau melihat ini bahwa tidak benar ada kriminalisasi karena baru tahap ini aja dikatakan baru terundang, ya kan? Belum sampai juga ada saksi, ya kan? Ini nanti saya jawab ya. Tersangka.
Ya nggak apa-apa. Jadi intinya bahwa ini baru tahap awal, jadi belum ada kriminalisasi sama sekali, belum ada tersangka, terus pasal-pasal yang dikenakan pun belum dicantumkan. Jadi saya pikir tidak perlulah kita playing victim sampai mau lapor ke PBB segala ya. Kalau mungkin ke Komnas HAM sih menurut saya sih oke-oke aja sebagai namanya juga warga negara yang mau mencari keadilan ya. Tapi kalau sampai kita harus sampai ke PBB, menurut saya norak sekali ya. Jadi sebenarnya gini, kepada teman-teman hadapin saja. Kan kemarin-kemarin kan udah koar-koar, memfitnah, menghancurkan karakter Pak Jokowi. Bahkan udah menggeruduk ke rumah Pak Jokowi dan juga ke UGM. Jadi saat ini saatnya Mas Roy dan kawan-kawannya secara jantan menghadapi proses yang ada di Polda Metro Jaya. Karena ini juga masih proses tahap awal, jadi kita nggak usah bias dengan menarasikan hal-hal yang menurut saya akhirnya melebar kemana-mana, tidak fokus dengan kasus hukum yang terjadi. Oke, apakah Mas Roy playing victim kalau tadi kata? Sama sekali tidak. Dan kenapa enggak? Dan kalau jantan tadi ya, ini kami jantan, undangan kami datang gitu ya. Kan ada juga yang nggak jantan ya, gitu kemudian lapor tapi katanya lawyernya itu nggak nyebutin orangnya, padahal lawyer sendiri sudah nyebutkan inisialnya. Dan gara-gara inisial tadi Mbak Friska, ini saya hari ini pun sempat repot. Saya menjawabin teman-teman media yang katakan, Mas Roy kapan datang, Mas Roy kapan datang. Kok bisa saya sih gitu. Ternyata kan penyebutan inisialnya kan RS gitu. Responsinya Suryo. Nah itu jadi RS dikira saya juga gitu. Jadi hari ini saya memang tidak ada undangan. Tadi ditegaskan sama Pak Ade Hari kan, Komisaris Ade Hari bahwa bukan saya. Nah yang kedua adalah soal kriminalisasi. Ya jelas banget Mbak. Gitu karena apa? Karena kalau tadi katanya tujuannya adalah untuk pencemaran dan fitnah gitu ya. Tapi pasalnya itu yang ditulis itu ada pasal 310, 311 oke. Itu pencemaran nama baik dan fitnah. 27A oke. Nah kemudian disisipkan. Ini penyelundupan pasal ini. Apa yang mana? Pasal 32 dan 35 Undang-Undang ITE. Itu adalah pasal di mana ada dokumen elektronik yang kemudian memalsukan, ya, kemudian mentransmisikan, membuat dapat diaksesnya dan kemudian membuat. Kenapa dianggap penyelundupan? Penyelundupan karena itu nggak ada hubungannya. Tidak ada dokumen elektronik yang dipalsukan, diselundupkan. Gimana mau selundupkan orang pasalnya aja belum tercantum. Sudah. Penyidikan juga belum. Pasalnya sudah ada, Bang. Pasalnya sudah ada. Mas Roy, pasalnya belum ada. Udah ada. Aduh, tolong baca, tolong lihat suratnya lah, gitu. Ada. Ya. Kalau orang bisa baca tulis pasti bisa baca pasal lah. Ditetapkan gini, pasal itu Mas Roy baru ditersangkakan. Ingat loh ya, belum penetapan pasal-pasalnya. Jadi belum ada kriminalisasi di situ Mas Roy. Ada. Ya kalau enggak ngapain ada pasal-pasal itu Bang Silves? Itu hapus saja pasal-pasal itu karena pasalnya enggak cocok. Dipanggil dalam rangka untuk kasus pidana dengan pasal yang disangkakan ini baru disangkakan. Ya nggak usah kalau gitu. Tidak ada kriminalisasi. Oh nggak boleh dong. Jahat. Ya kalau gitu tiba-tiba bisa dikasih pasal-pasal soal pencurian, pembunuhan segala dong kalau gitu. Ya ngaco kalau gitu adanya. Tidak kalau kata Bang Silvester. Baru klarifikasi, belum masuk ke pro justisia. Ini nggak boleh. Jadi Mbak Troy harus pahami itu dulu. Sudah. Ya kan? Ini kan memang namanya pengiriman surat undangan itu, ya kan. Nggak mungkin juga ada pasal yang ditaruh. Di mana-mana di seluruh Indonesia, itu yang dilakukan oleh pihak kepolisian kayak begitu. Tapi, kalau kriminalisasi itu, berarti clear banget ini. Sama teman-teman sudah ditetapkan jadi tersangka nih. Ya kan ini kan belum. Enggak. Jadi kalau Bang Silvester lihat bahwa ini masih klarifikasi, tidak ada kriminalisasi. Kalau masih tahap klarifikasi. Kalau enggak ngapain ada dua pasal itu? Bang gitu. Silvester melihatnya gimana? Terus habis itu mau pasal apa yang dikenakan di surat pemanggilan? 310, 311 oke. Itu udah ada di undangan? Ada. 310, 311 oke. Itu masuk akal. 27A masuk akal. 32 dan 35 itu yang nggak masuk akal. Kalau gitu kenapa nggak sekalian pasal pembunuhan taruh di situ? Oke, sekarang gantian Bang Silvester. Silakan Bang Silvester. Ketika nanti Anda diperiksa, Anda bisa membantah itu dengan tim pengacara Anda. Orang ini sekarang ini belum apa-apa di awal sudah kriminalisasi terus yang kemarin. Makanya itu saya bantah Bang. Pasal itu sudah saya minta itu dihapus. Bang Silvester dulu. Lanjut Bang. Refli Harun dan Petrus Celestinus sudah minta agar ini nggak diteruskan. Itu kan udah ngaco Mas Roy. Jadi menurut saya benar itu. Anda berapi-api menghancurkan karakter orang ya kan.
ya mendiskreditkan Pak Jokowi ya yang tidak, sorry, Anda ini kan nggak punya bukti, Anda ini sangat konyol don kawan-kawan. Enggak lah, Konyol dan ada lah, semua ada loh, lah. sabar dulu. Saya bicara dulu ya, Anda tidak punya bukti, memegang ijazah ini palsu, kapan dipalsukan, siapa yang memalsukan. Caranya Tapi nggak soalnya sesimple itulah. Cara teknologi itu tidak masih sesimple gimana itu. Ini Mas Roy, saya kalau melaporkan orang, paling tidak saya udah tahu, oh orang ini kena pasal perdata atau pidana, ya kan, dengan barang bukti yang punya. Ini Anda nih sama sekali nol loh. Oh enggak. Bang Sylvester anggapnya Bang Sylvester bahwa Mas Roy CS ini nggak punya bukti, tapi menuding ijazah palsu. Gak punya sama sekali. Sampai saat ini saya harus mengatakan Iya. nol. Jelas. Oke, kami nggak ada zero evidence, nggak ada. Sama, wah kalau ini berarti zero brain ya. Jadi artinya gini, apa namanya skripsi untuk terbitnya ijazah itu saya sudah pegang. Dan itu adalah primary evidence dan itu sudah saya kumpulkan buktinya ya gitu, bahwa itu tidak ada lembar pengesahan, tidak tanda tangannya juga dicurigai tidak benar ya, bahkan tidak ada lembar pengujian. Tapi itu sudah dibantah juga oleh Bareskrim yang ya Bareskrim caranya nggak proper, makanya teman-teman TPUA hari ini meminta kepada Bareskrim ya untuk melakukan yang namanya gelar perkara ya khusus. Dan itu sudah diterima tadi dan kemudian itu suratnya ke ke Kabiro Wasisdik, kemudian tembusan ke Kapolri, kemudian sampai ke Irwasum, mungkin juga akan sampai ke Kompolnas gitu ya. Jadi supaya apa? Kita ini cinta Polri, Mbak. Gitu. Saya juga pernah jadi penasehat gitu ya atau membantu ketika ada ahli di kepolisian ya. Dulu di Pusiden, dulu di Cisilek dan sebagainya. Dulu kita pakai crime science investigation. Yang kemarin itu dilakukan itu bukan crime science investigation, itu kemarin tuh hanya perasaan saja tanpa bukti, kemudian pakai perasaan, kemudian hanya naratif, bahkan Mbak Friska lihat ijazah yang ditampilkan pun itu hanya fotokopi. Sekarang jadi guyonan anak-anak loh. Oh nanti kalau kita nyopir mobil pakai SIM bisa, pakai fotokopi bisa. Loh kenapa Dek? Ya itu karena kemarin polisi nunjukkan itu hanya fotokopi gitu. Katanya ini nggak pelajaran pakai buruk scientific crime investigation yang kemarin dilakukan Bareskrim Polri, plus sudah mengajukan untuk gelar perkara khusus. Menurut Bung Sylvester, apakah ini jadi jalan atau proses hukum yang tepat? Silahkan aja, jadi gini loh, itu menurut Mas Roy, ya kan? Jadi gini, sabar dulu ya Mas Roy. Sedangkan kalau kita lihat kemarin ada juga survei mengatakan bahwa mayoritas 70% mengatakan ijazah Pak Jokowi asli loh. Survei di mana itu? Kalau dari hasil Bareskrim gimana? Nama-nama masyarakat, ya kan, untuk hal-hal yang di dalam narasi-narasi dan pikiran Mas Roy dan kawan-kawan gitu loh. Jadi kemarin Bareskrim itu sudah menyelidiki puluhan orang saksi dan sudah mengunjungi tempat-tempat yang Pak Jokowi itu bersekolah SMA dan juga tempat kuliah. Bahkan ya barusan yang punya desa KKN bantah nggak ada KKN di sana juga. Jadi akan terbit nanti orang-orang yang jujur, kayak Pak Kasmujo juga sudah jujur. Ini ada orang dari desa KKN-nya yang disebut KKN Wonosegoro itu bantah, nggak ada itu. Terus kemudian bahkan KKN-nya ketika tahun 83. 83 itu nggak mungkin, dia sudah KKN 83. Baru 3 tahun kok sudah KKN. Saya ada fotonya. Jadi Anda jangan bilang begitu. Saya ada fotonya Pak Jokowi KKN ya. Nanti saya tunjukin nextnya. Itu saya mengatakan bahwa Anda berbohong di sini. Enggak ada itu, ada buktinya desa KKN-nya. Ada fotonya. Soal gelar perkara. Foto gampang kalau foto. Oke, Bang Sylvester lanjut dulu, silakan. Nah, ini gimana Mas Roy? Ini Mabes Polri sudah dengan sungguh-sungguh melakukan pendalaman, penyelidikan dengan terhadap puluhan orang saksi dan juga puluhan tempat loh Mas Roy. Dan Anda tidak nanti kita lihat aja. Kita justru karena menghormati Mabes Polri. Kita lihat aja nanti ya. Kita lihat. Karena apa? Tadi Pak Arianto juga sudah setuju, udah dengan penasihat Kapolri. Iya. Begini, Friska. Jadi Dumas itu memang benar-benar sangat tidak punya bukti-bukti mereka melakukan Dumas itu. Makanya akhirnya terjadilah penyetopan, ya kan. Yang kedua, ya itu yang di PN sekarang gugatan di PN Solo dan PN Sleman itu nggak usah di situ dulu.
Oh jangan dong. Ini mereka nggak punya bukti semua, termasuk nggak punya legal standing ya. Lari ke sana Yang akan lagi. Mas Roy hadapi itu adalah pelaporan Pak Jokowi di Polda Metro. Ya ada siap-siap itu aja. juga. Ini nggak bisa Itu laku juga ya. kriminalisasi kalau saya itu. yakinkan hari ini Anda pasti masuk karena hukum yang akan mengurung Anda. Bukan Emang Pak Jokowi. emang Bang Silvan diangkat jadi Kapolri ini kok bisa memastikan masuk Bang? Selamat kalau jadi Kapolri. Yang masuk Mas Roy otaknya dipakai. Oke, sabar. Hati-hati ya. Kata-katanya hati-hati, jangan sampai keluarin kata-kata emosi ya, Bang Silvester sama Mas Roy ya. Soalnya Enggak, kita sih Oke. banget. Makanya dia ngomong otak, jangan ngomong otak. Itu yang Oke, ini. makanya sabar ya, Bang Silvester sama Mas Roy ya. Oh kalau aku sabar. Oh, gimana sih? Kelihatan kok. Oke, sebentar. Siapa yang punya paling enggak? Saya tengahin dulu ya. Bukan Kapolri juga. Oke, saya tengahi dulu. Minta statement singkat saja dari Bang Roy juga sama dari Bang Silvester ya. Silvester dulu, Bang Oke, Silvester bentar dulu. Mas Roy, kapan dipanggil? Belum ada tahu. lagi, Belum undangan ada lagi. Oke, Belum ada tapi lagi. sekarang, Kalau nggak perlu lah. artinya kalau dari kawan-kawan sekarang fokusnya ke gelar perkara khusus itu ya? Iya, gelar perkara Oke. kasus dan itu dilakukan dan tadi dalam perbincangan di TV sebelah Pak Arianto Sutadipun, staf khusus Kapolri juga mengatakan itu benar, itu bagus tuh yang bikin skep itu saya gitu. Oke. Kapolri itu jadi komisaris Kapolri kalau ada apa tuh terbuka transparan. Intinya apa? Kita harapkan polisi transparan terbuka, jangan main sendiri dan jangan memutuskan sendiri. Oke, singkat dari Bang Silvester soal proses hukumnya apa yang harus dijaga? Ya, kita kembali lagi fokus ya kan dengan proses hukum yang ada. Ya, bawalah bukti-bukti supaya tuduhan dari Pak Jokowi ini membebaskan Anda gitu loh. Yang penting itu, dan kita udah tahu bahwa kemarin proses di Mabes Polri udah clear di stop bahwa ijazah Pak Jokowi itu asli. Ya, asli. Identik, bukan asli. Sesuai dengan teman tiganya. Oh, enggak asli gimana sih? Mas Identik. Roy, Anda ini udah Kata-katanya identik. Oke, gantian Dengar ya. dulu, Oke, identik, Mas Silvester. dan identik yang diperiksa itu adalah ijazah asli yang identik dengan Identik. 3 ijazah temannya Pak Jokowi yang asli. Bukan ya? asli. Jangan salah, Oke. Mas Roy, jangan bikin kegaduhan atau apa namanya karangan Anda. Intinya ijazah yang diperiksa Mabes Polri itu asli. Oke. Ya, saya ulangi lagi. Yang identik dengan 3 ijazah kawan satu angkatan Ya, kalau Pak pembandingnya Jokowi, belum ya. jelas. Oke, Iya. baik. Ya gimana belum jelas, udah jelas kok itu. Itu harus gold Anda standar, bisa tuntut harus ulang. diperiksa dulu itu otentik. Kalau itu Oke, otentik clear. Jadi sekarang kita Ya ikuti ya. sekarang begini loh, Anda nggak bisa ngomong kecuali Anda sudah membuat gugatan dan Anda menang. Ini kan belum. Oke, gitu loh, tunggu Mas Roy. Gimana saja, sih? tunggu saja. Kita lihat Oke, aja, oke. Bang. Kita Tunggu kapan? Makanya harusnya Anda ya kan, kalau mau menyerang orang, karakter orang, harusnya Anda udah pegang dulu ijazah yang palsu. Kita nggak pernah kapan nyerang. dipalsukan, Kita siapa nggak yang pernah, memalsukan. kita bicara secara Gitu loh. ilmiah, Oke. secara saintis nggak ada serang-serangan. Jadi Salah ini. kalau di- sangat amat ngamuk. Oke, kalau di debat Ya. ini kan nggak mungkin, ya kalau di debat ini pasti Bang Silvester dan Mas Roy nggak mungkin seiring sejalan, karena kan ada di kubu yang berbeda. Nah sekarang kita serahkan ke Polri, karena prosesnya Setuju. berjalan, ada ranah pidana, ada juga ranah perdatanya, kita ikuti, kita harapkan prosesnya Clear. transparan Ya. semuanya, clear ya. Oke Clear. Bapak-bapak, terima kasih Harus- banyak. makasih, Mas Mbak Friska. Roy Suryo, terima Makasih, kasih Bang Bang Silvester. Silvester. Terima kasih. Mas Roy, Ya, Sampai thank you. ketemu kita lagi. berdebat aja. Ya kan? Siap. Iya, no hard feeling ya, no hard feeling Oh enggak ya, ada. kawan-kawan Saya lagi sahabat ya. saya. Iya. Oke, Aman. selamat malam, terima kasih.